warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinia Dwi Agustina dengan NIM L1A118078, mahasiswi Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang interpretasi dan analisis lanjut penelitian faktorial. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Peneliti Budidaya. Baiklah, langsung saja kita memasuki materinya. Di sini ada sebuah tabel hasil untuk Ca dan P, kalsium dan fosfor yang disederhanakan. Jadi, didapatkan hasil JK atau jumlah kuadrat dari kalsium, yaitu jumlah total dari kalsium, yaitu 312,65 kuadrat ditambah dengan 350 kalsium yang kedua, yaitu 351,53 kuadrat dikurang dengan 18.380,627 dibagi 12 dan mendapatkan hasilnya 62.986. Selanjutnya, jumlah kuadrat dari fosfor yaitu 202,18 kuadrat ditambah 220,81 kuadrat ditambah 241,19 kuadrat dikurang 18.380 kuadrat 627 dibagi 8 mendapatkan hasilnya 95.175. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil dan analisis selanjutnya. Kita ingin melihat bagaimana untuk iterasi antara kalsium dan fosfor tersebut dengan memplot pada susunan salib sumbu sebagaimana gambar yang ada di PPT saya. Selanjutnya itu jumlah kuadrat pengaruh fosfor pada kalsium 1. Jumlah kuadrat fosfor pada kalsium 1 yaitu dapat dicari dengan 106,36 kuadrat ditambah 89,16 kuadrat ditambah 117,03 kuadrat dikurang 312,65 kuadrat dibagi 12 mendapatkan hasilnya itu 98.119. Jumlah kuadrat tersebut dengan menggunakan koefisien ortogonal poli nominal akan kita uraikan ke dalam komponen-komponennya. Koefisien linearnya itu ada -1, 0, dan 1, dan koefisien kuadratnya 1, -2, dan 1. Dan didapatkan hasil dari jumlah kuadrat fosfor pada kalsium 1 koefisien linear yaitu 14.231 dan jumlah kuadrat fosfor pada kalsium 1 koefisien kuadrat mendapatkan hasil 83.888. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat pengaruh fosfor pada kalsium 2. Jumlah kuadrat fosfor pada kalsium 2 ini menggunakan 95,82 kuadrat ditambah 131.031,5 kuadrat ditambah 124,16 kuadrat dikurang 351,53 kuadrat bagi 12 mendapatkan hasilnya itu 177.866. Selanjutnya kita uraikan ke dalam komponen-komponennya. Jumlah kuadrat fosfor pada kalsium 2 kuadrat linear mendapatkan hasil 100.394 dan jumlah kuadrat fosfor pada kalsium 2 linear kuadrat mendapatkan hasil 77.472. Kita perhatikan bahwa jumlah kuadrat fosfor pada kalsium 1 ditambah jumlah
kuadrat fosfor pada kalsium 2 yaitu 98.119 ditambah 177.866, hasilnya yaitu 275.985, dan ini sama dengan jumlah kuadrat kalsium fosfor ditambah jumlah kuadrat fosfor, yaitu 180.910 ditambah 95.175, hasilnya yaitu 275.985. Selanjutnya di sini ada data hasil gabah 6 varietas padi ditanam sebar langsung dengan 3 taraf nitrogen dalam rancangan petak berjalur dengan 3 ulangan. Nah, berikut ini merupakan tabel jumlah hasil ulangan dikali dengan varietas dihitung dari data tabel yang sebelumnya. Dan didapatkan pada variasi 1, ulangan 1, dan ulangan 2, dan ulangan 3. Dan tabel yang di bawah merupakan tabel jumlah hasil ulangan dikali dengan nitrogen dihitung dari data tabel yang sebelumnya. Adapun langkah-langkah untuk menentukannya, yaitu langkah pertama, susunlah suatu gugus kontras ortogonal bersama untuk satu faktor, misalkan faktor A sebagai faktor utama sehubungan dengan tujuan percobaan. Gugus kontras ini dapat disusun baik sebagai kontras dengan DB, tunggal maupun ganda atau gabungan keduanya. Untuk memperkecil kesalahan pengertian, kontras sebaiknya dipilih sehingga mereka ortogonal bersama. Di sini ada keadaan nitrogen yaitu 0, linearnya -1, kuadratnya +1. Keadaan nitrogen 60, linearnya 0, kuadratnya -2. Keadaan nitrogen 120, linearnya 1, kuadratnya juga 1. Langkah yang kedua yaitu hitunglah jumlah kuadrat untuk setiap kontras yang disusun dalam langkah 1 berdasarkan total A dari seluruh taraf faktor B mengikuti cara yang diuraikan dalam bagian. Untuk contoh soal ini, jumlah kuadrat untuk setiap kontras dari 2 kontras tunggal dihitung menurut cara yang diuraikan. Sini ada jumlah kuadrat A1 sama dengan jumlah kuadrat NL sama dengan -1 dikali N1 ditambah 0 dikali N2 ditambah 1 dikali N3 dan dikuadratkan. Dibagi R dikali A dalam kurung -1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat. Dan pada jumlah kuadrat A2, jumlah kuadrat NQ sama dengan 1 dikali N1 ditambah -2 dikali N2 tambah 1 kali N3 dan dikuadratkan. Dibagi R kali A dalam kurung 1 kuadrat tambah -2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Dengan menggunakan rumus tersebut didapatkan hasil untuk JKA1 sama dengan JKNL yaitu 49.718.951. Jumlah kuadrat dari kontras yang kedua dapat dihitung berdasarkan rumus tersebut, jadi dapatkan jumlah JKA2 sama dengan JKNQ yaitu 957.110, atau dihitung melalui penguraian sebagai jumlah kuadrat A2 sama dengan jumlah kuadrat NQ sama dengan jumlah kuadrat nitrogen dikurang jumlah kuadrat NL. Jadi jumlah kuadrat nitrogennya itu 50.676.61 dikurang jumlah kuadrat NL yaitu 49.718.951, didapatkan hasilnya itu 957.110. Langkah yang ketiga yaitu mengikuti cara langkah kedua, itulah jumlah kuadrat untuk setiap kontras yang disusun pada langkah 1 tetapi berdasarkan pada total A untuk setiap taraf faktor B. Dengan catatan untuk setiap kontras banyakin jumlah kuadrat yang dihitung sama dengan B yaitu taraf dari faktor B. Untuk contoh soal ini terdapat 6 jumlah kuadrat untuk komponen linear jumlah kuadrat nitrogen dan 6 jumlah kuadrat untuk komponen jumlah kuadrat
kuadratik NQ dengan setiap jumlah kuadrat sesuai dengan keenam varietas. Perhitungan jumlah kuadrat ini terlihat dalam tabel sebelumnya, misalnya jumlah kuadrat NL dan jumlah kuadrat NQ untuk varietas 1 dihitung sebagai berikut. Jumlah kuadrat NL sama dengan min 1 dikali 10.719 ditambah 1 dikali 22.644 dan dikuadratkan dibagi dengan 3 dikali 2 mendapatkan hasilnya 23.716.840. Dan untuk jumlah kuadrat NQ didapatkan hasilnya 366.083. Langkah yang keempat yaitu hitungan komponen jumlah kuadrat A dikali B sesuai dengan Gus kontras ortogonal bersama yang disusun untuk faktor A dalam langkah 1. Jumlah kuadrat A1 dikali B. Langkah yang kelima yaitu masukkan semua nilai jumlah kuadrat yang dihitung pada langkah 2 sampai 4 ke dalam sidik ragam asalnya. Untuk soal contoh ini, nilai jumlah kuadrat NL, jumlah kuadrat NQ, jumlah kuadrat NA dikali variat V, dan jumlah kuadrat NQ dikali V dimasukkan ke dalam sidik ragam. Hasil menunjukkan adanya interaksi varietas dikali nitrogen terutama disebabkan karena adanya perbedaan respon linear dari berbagai varietas terhadap kadar nitrogen. Berikut tabel sidik ragamnya. Langkah yang keenam yaitu lakukan pengamatan visual untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang baru timbul. Untuk contoh soal ini, respon nitrogen dari berbagai varietas dapat dengan mudah dipelajari dengan menyajikannya dalam bentuk suatu grafik respon. Dan langkah yang ketujuh, tuangkan pengamatan visual dalam langkah 6 dengan membagi jumlah kuadrat interaksi ke dalam komponen yang tepat. Berikut komponen ada batas, derajat bebas, pertanyaan dan tabel 5D merupakan pemilihan tambahan dari jumlah kuadrat NL dikali V dalam tabel pengamatan visual. Dan didapatkan hasilnya, komponen 1 berbeda nyata menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara respon linear varietas V6 dan rata respon kelima varietas lainnya. Komponen kedua berbeda nyata menunjukkan bahwa di antara kelima varietas terdapat perbedaan antara rata respon linear V2 dan V5 dengan V1, V3, dan V4. Komponen 3 dan 4 keduanya tidak berbeda nyata, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nyata dalam respon linear antara V2 dan V5 dan di antara V1, V3, dan V4. Berikutlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam perkataan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.